Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera, salam harmoni. Baik, jadi pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai tugas UAS dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Putri Puspasari dengan NIM 121509180. Dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ibu Tu Arya Fidiananta dengan NIM 2215091079 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nikoma Anggita Cahaya Juliantini dengan NIM 2215091107. Saya kembalikan ke moderator. Baik, jadi sebelum kita membahas mengenai kode program dari tugas UASnya, di sini kami akan menjelaskan mengenai konsep dari OOP. Adapun beberapa konsepnya, yang pertama yaitu ada classes, di mana classes merupakan blueprint untuk membuat sebuah objek. Yang kedua ada instance. Instance merupakan objek yang dibuat berdasarkan kelas yang dibuat. Yang ketiga ada constructor. Constructor adalah metode khusus dalam kelas yang digunakan untuk membuat instance dari kelas tersebut. Nah, biasanya digunakan untuk menginisialisasi nilai awal atribut objek. Yang keempat ada access modifier. Terdapat 3 access modifier. Yang pertama yaitu ada access modifier public yang memberikan akses ke anggota kelas dari mana saja, baik dari kelas yang sama, package yang berbeda, ataupun kelas turunan. Selanjutnya ada akses modifier protect yang memberikan akses hanya kepada kelas yang sama, kelas dalam package yang sama, atau kelas turunan. Yang terakhir yaitu ada akses modifier privat, yang dimana memberikan akses hanya kepada kelas itu sendiri, tidak dapat diakses oleh kelas lain, bahkan kelas turunan. Selanjutnya ada metode. Ada 2 metode, yaitu function dan prosedur, dalam sebuah kelas yang dapat melakukan tugasnya tertentu. Selain itu juga ada instance methods, yang merupakan metode yang berhubungan dengan instance dan dari kelas. Metode ini dapat mengakses dan memanipulasi atribut instance. Selanjutnya ada status method, yang dimana metode yang terkait dengan kelas itu sendiri, bukan dengan instance. Mereka tidak memiliki akses langsung ke atribut instance dan seringkali digunakan untuk operasi yang bersifat umum. Selanjutnya ada inheritance. Inheritance adalah konsep di mana sebuah kelas dapat mewarisi atribut dan metode dari kelas lain. Dan yang terakhir yaitu polymorphism. Polymorphism ini mengacu pada kemampuan objek untuk mengambil banyak bentuk. Terdapat 2 jenis polymorphism. Yang pertama yaitu overriding dan overloading. Overriding ini terjadi ketika metode dalam kelas turunan menggantikan metode dari kelas induk dengan nama dan package yang sama. Hal selanjutnya ada overloading yang terjadi ketika ada metode yang sama dengan nama yang sama tetapi parameter yang berbeda. Selanjutnya kita akan masuk ke project dari UAS kita. Untuk itu bisa di share screen. Nah, pembahasan pertama yaitu mengenai project rental buku. Yang akan dijelaskan pertama yaitu mengenai kelas buku. Nah, pada kelas buku ini, yang pertama itu adalah terdapat package. Package ini merupakan pernyataan yang menempatkan kelas buku dalam package rental buku. Package digunakan untuk mengorganisir kelas-kelas dalam kelompok yang terkait. Selanjutnya yaitu ada kelas buku yang diinisiasi dengan public kelas buku. Ini merupakan deklarasi dari kelas buku. Kelas ini memiliki beberapa atribut dan metode untuk merepresentasikan sebuah buku. Atributnya terdapat privat integer ISBN, privat integer judul buku, privat integer jumlah buku, privat integer total buku. Dengan di atribut ini menggunakan akses modifier privat. Selanjutnya yaitu ada constructor. Constructor tanpa parameter yang
menginisialisasi atribut buku dengan nilai default. Selanjutnya ini merupakan inside methods. Pada slide ke-17 itu juga terdapat konstruktor dengan parameter yang memungkinkan inisialisasi atribut buku dengan nilai yang diberikan saat pembuatan objek. Nah, selanjutnya itu ada function dengan metode setter-getter method. Nah, saya di sini ambil contoh pada public integer get ISBN itu metode get ini bertujuan untuk mendapatkan nilai dari atribut di ISBN. Yang kedua itu public void set ISBN, yang dimana metode set ini bertujuan untuk mengatur nilai dari atribut di ISBN. Sekian penjelasan dari buku, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai kelas lagi satunya, yaitu driver class dari sistem rental buku. Nah, di sini kita juga menggunakan package yang sama, yaitu dengan nama rental buku. Kemudian, langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu dengan mengimport array dari Java. Setelah itu, pada line ke-6, di sana terdapat public class main program. Dan di sini merupakan metode untuk mendeklarasikan variabel-variabel apa saja yang terdapat dalam kelas tersebut. Di sini kita menggunakan access modifier public ini agar memberikan akses ke anggota kelas, baik itu atribut maupun metode dari mana saja, baik dari kelas yang sama, package yang berbeda, ataupun kelas turunannya. Setelah itu pada line 12, di sini terdapat metode untuk menginisiasikan objek yang ada. Nah, di sini juga kita menggunakan access modifier public. Setelah itu, pada menu 17, pada line 17, di sana terdapat barisan dari menu-menu apa saja yang terdapat pada sistem tersebut. Setelah itu, pada line 28, di sana merupakan tampilan dari pilihan menu yang telah diinputkan oleh user. Jika user menginputkan angka 1, maka yang keluar yaitu lihat data buku. Itu juga pada menu yang kedua yaitu tambah data buku, menu ketiga yaitu edit data buku, kemudian menu yang keempat yaitu bisa di-scroll. Yang keempat yaitu menghapus data buku, yang kelima yaitu total data buku. Nah, jika user menginputkan angka selain angka 1 sampai 5, maka sistem akan menampilkan bacaan yaitu pilihan tidak ada. Silakan pilih angka 1 sampai 5. Setelah itu pada line 66 di sana terdapat metode untuk membersihkan layar konsol dari tampilan. Nah, di sini menggunakan private static void, yaitu akses modifiernya private digunakan agar memberikan akses hanya kepada kelas itu sendiri dan tidak dapat diakses oleh kelas lain, bahkan kelas turunannya pun. Setelah itu pada line 79 itu terdapat metode untuk mengecek data dari suatu buku. Setelah itu pada line 96 di sana terdapat metode untuk menambah data buku. Nah, sama seperti untuk melihat data buku, di sini kita juga menggunakan akses modifier public agar memberikan akses ke anggota kelas, baik itu atribut maupun metode dari mana saja, baik dari kelas yang sama, package yang sama, ataupun kelas turunannya. Setelah itu, pada line 100, di sana terdapat metode untuk mengedit data buku. Di sini kita dapat melakukan edit terhadap data-data buku yang ada. Di sini kita menggunakan akses modifier public juga. Setelah itu, pada line 138, itu terdapat metode atau code untuk menghapus data buku.
di sini kita juga menggunakan akses modifier public. Setelah itu, pada line 160 terdapat code untuk melihat total buku. Nah, di sini kita menggunakan akses modifier protect untuk memberikan akses hanya kepada kelas yang sama saja, kelas dalam paket yang sama, atau kelas turunannya saja. Nah, itu tadi penjelasan mengenai driver class, yaitu kelas main program dari sistem inventory buku. Mohon maaf, sistem rental buku. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh, untuk materi berikutnya saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu kita akan merun program. Untuk itu yang bertugas itu silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mencoba melakukan running program pada codingan rental buku tersebut. Kita coba running terlebih dahulu programnya. Nah, di sini telah muncul hasil runningan dari program. Yang pertama yaitu ada sistem rental. Terus di sini ada 5 pilihan, yaitu CRUD dari rental bukunya. Yang pertama yaitu melihat data buku, yang kedua menambah data buku, yang ketiga edit data buku, yang kelima hapus data buku, yang keempat hapus data buku, dan yang kelima lihat total data buku. Nah, di sini user dapat memilih dari kelima pilihan ini, mulai dari lihat, tambah, edit, hapus, atau lihat total data buku. Nah, karena sebelumnya kita belum menambahkan data buku, kita harus menambahkan data buku terlebih dahulu sebelum kita melihat data bukunya. Di sini saya akan mempraktekkan untuk menambahkan data buku terlebih dahulu. Kita bisa memilih angka 2. Nah, di sini telah muncul tambah data buku. Nah, di sini pilihannya kita harus menambahkan ISBN dari buku tersebut. Kita menambahkan ISBN-nya yaitu 123. Selanjutnya itu menambahkan judul bukunya. Saya menggunakan buku cerita. Selanjutnya yaitu jumlah buku. Saya menambahkan 4 jumlah buku. Nah, di sini proses menambah data buku telah selesai. Sekarang kita mencoba untuk melihat data buku tersebut. Kita bisa mengklik angka 1. Nah, di sini kita bisa melihat data buku di mana nomor bukunya 1, ISBN-nya 123 yang seperti kita inputkan tadi. Judul bukunya juga cerita seperti inputan tadi dan jumlahnya 4. Jadi untuk melihat data buku, kita terlebih dahulu harus menambahkan data buku di rental buku tersebut. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk mengedit data buku tadi. Kita bisa memilih angka 3, masukkan nomor buku yang akan diedit. Nah, di sini nomor bukunya adalah 1, maka saya akan menginputkan 1. Terus ISBN-nya saya akan ubah menjadi 345. Judul bukunya tetap buku cerita. Jumlah bukunya saya tambahkan menjadi 5. Nah, di sini proses untuk mengedit data buku telah selesai. Kita bisa melihat kembali hasil editan dari data buku tersebut dengan memilih angka 1. Nah, di sini data buku sudah terlihat di mana ISBN-nya telah berganti menjadi 345, judul bukunya tetap cerita, dan jumlah bukunya menjadi 5. Selanjutnya kita bisa melakukan lihat total data buku dengan mengklik 5. Nah, di sini total data buku yang muncul yaitu berjumlah 5 seperti tadi. Sama seperti tadi yang saya tambahkan yaitu 5 total buku cerita. Selanjutnya saya akan mencoba menghapus data buku dari rental buku. Saya bisa memilih angka 4. Masukkan nomor buku yang akan dihapus. Di sini nomornya 1.
Nah, data buku di sistem rental ini otomatis terhapus. Jadi sekarang kita akan mencoba melihat data buku tersebut, apakah data bukunya terhapus atau tidak. Kita klik satu. Nah, di sini sudah terlihat data buku tidak ada. Berarti proses penghapusan data buku tadi telah berhasil sehingga bukunya sudah tidak tersedia lagi. Nah, tadi merupakan proses running dari program rental buku. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itu tadi mengenai penjelasan tentang proyek rental buku. Selanjutnya kita akan beralih ke proyek restoran. Oke, jadi pada sistem informasi restoran ini terdapat 5 kelas dan satu driver kelas. Di antaranya ada kelas customer, kelas makanan, kelas minuman, kelas pesanan, dan kelas tampilan. Serta ada satu driver kelas yaitu main program. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai kelas customer. Pada code kelas customer ini terdapat tiket restoran yang dimana pernyataan package ini menempatkan kelas restoran ke dalam kelas customer ke dalam paket restoran. Selanjutnya ada eh, code pada line 3 itu public class customer untuk mendeklarasikan kelas customer. Selanjutnya ada instance variable yang dimana di sini untuk menyimpan nilai dari nama customer dengan akses modifier privat yang artinya bahwa hanya kelas customer inilah yang bisa mengakses nama customer ini. Selain itu, tadi juga ada public class, itu merupakan akses modifier yang dimana bisa diakses oleh kelas ini sendiri, kelas turunan, dan juga kelas di package lainnya. Yang selanjutnya ada inheritance. Ini merupakan inheritance dari kelas customer. Yang selanjutnya itu ada konstruktor dengan parameter yang memungkinkan inisiasi atribut customer dengan nilai yang diberikan. Pada line 13 ini juga terdapat instance variable untuk menyimpan nilai dari nama customer. Selanjutnya pada line 16, pada line berikutnya terdapat setter dan getter method, yang dimana getter method ini pada public string get nama customer berfungsi untuk mendapatkan nilai dari atribut customer. Dan pada setter ini, pada public void state nama customer ini, berfungsi untuk mengatur nilai dari atribut customer. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai kelas makanan. Nah, pada kelas makanan ini juga sama, struktur dari code-nya juga sama dengan kelas customer. Namun yang membedakan tentunya nama kelasnya yaitu kelas makanan dan juga atribut yang ada seperti nama makanan dan juga harga makanan. Selanjutnya ke kelas minuman juga sama seperti kelas makanan dan juga kelas customer. Struktur code-nya sama, namun yang membedakan yaitu nama kelas dan juga atribut. Begitu pula pada kelas pesanan, juga sama dengan kelas minuman, kelas makanan, dan juga kelas customer. Eh, Selanjutnya itu ada kelas tampilan. Nah, pada kelas ini merupakan kelas tampilan untuk menampilkan tampilan dari output yang diberikan oleh sistem. Ada seperti biasa ada package dari restoran untuk menginisiat untuk menempatkan kelas tampilan pada package restoran. Pada kelas tampilan ini terdapat akses modifier yang digunakan, yaitu semua menggunakan akses modifier public, yang artinya bisa diakses untuk semua kelas, baik dari kelas ini sendiri, kelas turunan, dan juga kelas pada package lainnya. Di sini ada untuk menampilkan CRUD pada menu utama dari line
7 sampai line 17 ini merupakan kode untuk menampilkan kode pada menu utama. Selanjutnya juga dari line 22 sampai line 31 untuk menampilkan data customer. Selanjutnya dari line 36 sampai 44 untuk menampilkan data makanan. Selanjutnya ada dari line 49 sampai 58 untuk menampilkan data minuman. Selanjutnya dari line 63 sampai line 69 ini untuk menampilkan data pesanan. Selanjutnya ada dari line 75 sampai line 80 ini untuk menampilkan data bill. Terus untuk line 86 sampai line 91 ini untuk menampilkan data pendapatan. Nah, selanjutnya ada header dari tampilan customer. Ini merupakan header dari tampilan customer. Nanti output dari tampilan customer ini akan seperti ini. Bisa di-scroll. Nah, selanjutnya itu ada header dari tampilan makanan. Ini merupakan header dari tampilan makanan dan output yang akan ditampilkan pada sistem nantinya. Bisa di-scroll. Begitu juga dengan header pada pesanan. Terdapat dua header pada pesanan yang akan ditampilkan di output dan juga header pada bill. Ada satu header pada bill yang akan ditampilkan di output nantinya. Sekian penjelasan dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan mengenai kelas atau driver class dari program ini, yaitu kelas main program. Nah, sama seperti kelima kelas yang telah dijelaskan tadi, di sini kita juga menggunakan package restoran untuk membungkus keenam kelas ini menjadi satu. Kemudian di sini kita akan mengimport scanner, yaitu dengan import java.hotel scanner. Setelah itu, di pertama ini ada metode public class main program. Nah, ini merupakan metode untuk mendeklarasikan variabel. Kemudian akses modifier yang digunakan di sini menggunakan akses public untuk memberikan akses ke anggota kelas, baik itu atribut atau metode dari mana saja, baik dari kelas yang sama, package yang berbeda, maupun kelas turunannya. Setelah itu, pada line 16 itu terdapat public static void main string, itu untuk menginisiasikan variabel-variabel yang ada. Setelah itu, pada line 24, di sana terdapat print atau tampilan untuk memasukkan pilihan yang diminta user untuk menginputkan angka, baik itu angka 1 sampai angka 7. Nah, di mana jika user menginputkan angka 1, itu akan menampilkan data mengenai customer, kemudian angka 2 yaitu tentang makanan, angka 3 yaitu tentang minuman, angka 4 yaitu mengenai pesanan, angka 5 yaitu bill, 6 itu pendataan, dan yang ketujuh itu merupakan akan tampil Anda keluar dari sistem dan pilihan yang Anda masukkan tidak ada di dalam daftar menu. Setelah itu, pada line 60 itu terdapat CRUD dari customer. Nah, di sini akses modifier yang digunakan yaitu menggunakan akses modifier private agar memberikan akses hanya kepada kelas itu sendiri dan tidak dapat diakses oleh kelas lain, bahkan kelas turunannya. Hal ini dilakukan untuk menjaga data tersebut tetap aman. Nah, pada code ini kita dapat melakukan create, read, update, dan delete terhadap data customer. Setelah itu, bisa di-scroll. Oke, dari line 147, di sini merupakan CRUD dari kelas makanan.
Di sini sama seperti yang tadi, menggunakan akses modifier private untuk menjaga keamanan dari datanya. Di sini kita dapat melakukan create, read, update, dan delete terhadap data dari makanan. Scroll. Kemudian dari line 241 merupakan CRUD dari minuman dengan menggunakan akses modifier private juga. Di sini kita dapat melakukan create, read, update, dan delete terhadap minuman. Selanjutnya, pada line 334 ini merupakan CRUD, mohon maaf, maksud saya ini merupakan tampilan atau code untuk pemesanan. Di sini sama juga menggunakan akses modifier private untuk menjaga data tersebut. Setelah itu, pada line 396 itu terdapat code untuk mencetak bill. Di sini menggunakan akses modifier private juga untuk menjaga keamanan dari data tersebut. Dan yang terakhir yaitu untuk menghitung pendapatan dari restoran tersebut. Di sini kita menggunakan akses modifier PropTech digunakan agar memberikan akses hanya kepada kelas yang sama saja, kelas dalam paket yang sama, atau kelas keturunannya saja. Nah, itu tadi penjelasan mengenai main program dari sistem informasi restoran. Untuk materi berikutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya itu adalah running program. Untuk teman saya yang bertugas, disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mencoba untuk merunning program dari package restoran ini. Kita mencoba untuk running. Nah, di sini telah muncul beberapa menu dari sistem informasi restorannya. Yang pertama itu data customer, data makanan, data minuman, data pesanan, cetak bill, pendapatan restoran, dan yang terakhir yaitu exit atau keluar. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mempraktekkan satu persatu dari menu-menu yang ada di sistem restoran ini. Yang pertama yaitu data customer. Bisa memilih angka 1. Nah, selanjutnya di sini muncul yaitu tampilan CRUD dari data customer, mulai dari tambah, lihat, edit, hapus. Dan yang terakhir yaitu home untuk kembali ke menu tampilan sistem informasi restoran. Di sini saya mencoba untuk menambah daftar customer dengan mengklik 1, terus kita inputkan nama customer-nya. Sebagai contoh, saya menggunakan nama saya sendiri yaitu Arya. Kita enter aja. Nah, di sini kita telah selesai menambahkan daftar customer. Selanjutnya kita bisa melihat data customer tersebut dengan mengklik dan angka 2. Kita enter aja. Nah, di sini daftar customer sudah terlihat dengan ID customer yaitu 1, di mana ID customer ini akan otomatis muncul sesuai urutan di mana daftar customer ditambahkan. Dan nama customer-nya adalah Arya. Selanjutnya, saya mencoba untuk mengedit daftar customer. Dengan mengklik tab 3, masukkan ID customer yang ingin diedit. Nah, di sini tadi bahwa Arya, di sana ID customer-nya adalah 1, maka saya inputkan 1. Terus namanya saya ubah menjadi Arya Nanta. Enter. Nah, di sini telah berhasil untuk mengedit daftar customer. Di sini saya akan mencoba kembali untuk melihat data customer yang diedit tadi dengan menginput angka 2. Nah, di sini ID customer 1 telah berubah menjadi Arya Nanta seperti yang telah diedit tadi di langkah terakhir. Nah, selanjutnya saya mencoba untuk menghapus data customer dengan cara menginputkan
4 dan memasukkan ID yang ingin dihapus. Tadi ID customer adalah 1, maka yang diinputkan adalah 1. Kita enter. Nah, di sini data customer akan otomatis terhapus. Dan kita akan melihat kembali data customer itu dengan menginputkan angka 2. Nah, di sini daftar customer kosong berarti bahwa kegiatan hapus daftar customer tadi telah berhasil. Nah, selanjutnya saya akan kembali ke menu sistem informasi restorannya dengan menginput angka 5. Di sini saya akan mencoba menambahkan data makanan di sistem informasi restoran ini. Dengan mengklik tanda 2, nah di sini telah tampil kunci dari data makanan, ada tambah, lihat, edit, hapus. Sama seperti tadi di data customer konsepnya. Jadi saya di sini hanya mempraktekkan untuk menambah data makanan saja. Kita inputkan 1, kita masukkan nama makanannya misalnya nasi. Terus kita inputkan harga dari makanan tersebut, yaitu 5.000. Bentar. Nah, di sini menambah daftar makanan telah berhasil dan saya mencoba untuk melihat daftar makanan tersebut. Dengan klik 2. Nah, di sini telah tampil daftar makanan yang tadi saya tambahkan dengan ID makanan 1, nama makanan nasi, harga makanannya adalah 5.000. Nah, sama seperti tahap yang tadi di data customer, untuk edit daftar makanan juga sama, terus hapus daftar makanan juga hampir sama. Saya kembali lagi ke tampilan utama dari sistem informasi restorannya. Di sini saya mencoba kembali untuk menambahkan data minuman dengan menginputkan angka 3. Nah, di sini tampil CRUD dari data minuman, yaitu tambah, lihat, edit, dan hapus. Di sini saya mencoba untuk menambahkan daftar minumannya. Kita menginputkan 1. Terus nama minumannya kita menambahkan es, air, air aja. Terus enter, harganya 2.000. Kita enter. Nah, kita telah berhasil menambahkan daftar minuman ke sistem informasi restorannya. Di sini kita mencoba untuk melihat daftar minuman tersebut dengan menginputkan angka 2. Nah, di sini daftar minuman telah tampil dengan ID minuman 1, nama minuman air, harga minuman 2.000. Untuk edit dan hapus, saya tidak akan mempraktekannya kembali karena konsepnya bersama dengan data customer tadi yang di awal. Jadi saya akan kembali ke menu home kembali. Di sini saya akan mencoba untuk ke data pesanan dengan menginputkan angka 4. Nah, di sini di sini kita memasukkan pilihan, di mana kita akan memasukkan pilihan pesan, yaitu 1. Inputkan nama customer, yaitu Arya Nanta. Inputkan ID makanan. Nah, di sini ID makanannya tadi adalah 1 untuk nasi. Terus di sini ada pilihan. Apakah ingin memesan minuman? Jika ingin memesan minuman, bisa menginputkan Y. Jika tidak ingin memesan minuman, maka bisa diinputkan N. Di sini saya mencoba untuk memesan minuman, jadi saya akan menginputkan Y. Nah, di sini telah muncul daftar minumannya yang ada di sistem informasi restoran. Di sini ternyata terdapat satu daftar minuman saja seperti yang saya tambahkan tadi. Jadi saya input ID minumannya 1. Ada tambahan lagi. Jika ada tambahan lagi, bisa mengklik
menginputkan Y, jika tidak bisa menginputkan N. Nah, di sini saya tidak menambahkan lagi pesanannya, jadi saya menginputkan N. Nah, proses pemesanan makanan di sistem informasi restoran itu telah berhasil. Selanjutnya, saya akan kembali ke menu home di sistem informasi restorannya dengan menginputkan angka 2. Nah, setelah tadi sudah melakukan pemesanan di sistem informasi restorannya, kita bisa mencetak bil pemesanan tersebut. Nah, di sini kita bisa menginputkan 5. Nah, di sini ada pilihan untuk cetak bil atau home. Nah, di sini kita pilih cetak bil, yaitu 1. Terus cetak bil pembayaran keberapa? Nah, tadi itu merupakan pembayaran pertama, jadi kita menginputkan angka 1. Nah, di sini cetakan bil pembayaran ke-1 telah berhasil. Nah, di sini nama customer Ariananta dan total pesanannya adalah 7.000. Di mana tadi itulah di mana pembayaran pertama itu melakukan pemesanan nasi 1 yaitu 5.000 dan air 1 yaitu 2.000, maka totalnya adalah 7.000. Itu merupakan proses dari pencetakan bil pembayaran. Selanjutnya saya kembali lagi ke menu home untuk sistem informasi restorannya. Kita akan melihat pendapatan dari restorannya, di mana kita menginputkan angka 6, dan kita melakukan inputan ke rekapitulasi, yaitu 1. Nah, di sini telah muncul total pendapatan dari restoran ini, di mana total pendapatannya adalah 7.000, sesuai dengan jumlah pembayaran pertama yang dilakukan oleh Arya dan hasil cetakan bilnya. Saya akan kembali ke menu home. Nah, itu merupakan penjelasan dari hasil rundingan dari program sistem informasi restoran dari kami. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Jadi itu tadi merupakan penjelasan mengenai sistem informasi rental buku dan juga restoran. Eh, Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Parma Santi. Om Santi 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 Om.